Baik, sahabat sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang praktisi pertanian organik, bagaimana beliau membuat pestisida nabati. Pertama kali mungkin silakan Bu Reni bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni. Saya berasal dari Teluk Paman. Saya dan suami bekerja sebagai petani. Kami sekarang berada di BBP Kampar Kiri. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Margolang karena sudah mempercayakan untuk kami jadi pemateri di Zoom ini. Di sini saya akan sedikit bercerita, Pak, Ya, silakan. tentang asal usul pestisida nabati ini yang kami temukan ini, Pak. Kami membuat pestisida nabati ini kurang lebih dari tahun 2018. Pada hari itu kami kan sebagai petani cabai, kami tinggal di Gugu, Pak, yang mana di Gugu ini di bawahnya kami kena ayam. Oh gitu ya? Nah, karena di bawahnya ada ayam kan di Gugu itu ada gurem, Pak. Hmm. Kalau bahasa sininya kami bilangnya amung. Nah, baru karena kejadian itu kan kami curhatlah sama ayah. Ayah, gimana ini cara mengatasi gurem gitu kan. Baru ayah inisiatif, cobalah kasih daun durian kata ayah. Kita bersama kami menemukan pestisida nabati ini. Selain itu, karena keterbatasan modal, Pak, kami berusaha eksperimen bagaimana caranya untuk mengurangi modal, Pak. Jadi kan kalau pestisida nabati kan bahannya mudah ditemukan, banyak di daerah sekitar kita gitu kan. Makanya kebetulan suami saya bermarga juga, Pak. Saya perkenalkan juga Ya, ya. ya. Suami saya namanya Rubum Nasution, Pak. Oh, Nasution ya? Iya. Itulah. Jadi kebetulan suami saya ini suka kali mencoba hal yang baru gitu kan. Misalkan ini di mix sama ini hasilnya apa gitu kan. Jadi ini bukan percobaan pertama ini, Pak. Ini udah percobaan yang kesekian kalinya gitu kan. Yang terakhir ini kami coba daun durian ini kan karena takut gurem kan, Pak. Kami bikinlah pestisida nabati. Baru kami campur sama serai. Serai kan banyak juga dibikin orang pesnap gitu kan. Baru sama bawang putih. Hari itu juga pernah juga kami tambahkan sama jeruk nipis, Pak. Kalau ini kan yang biasa pakai ini gitu. Jadi sudah sekitar 4 tahun lah kami berkecimpung organik ini. Kalau pupuk mungkin pupuk organik juga, Pak, karena keterbatasan modal gitu kan. Iya, iya. Baru kalau pupuk kami itu kan, Pak, pupuk organik cair juga namanya, udah dikasih nama juga sama Bapak penyuluhnya kemarin kan, pupuk organik cair Reni. Kalau yang ini pestisida nabatinya udah dikasih nama juga. Kalau namanya Renbaseri. Kalau Renbaseri itu Rennya nama saya Reni. Kalau bahannya bawang putih, C-nya serai, dan R-nya daun durian. Oh gitu ya. Siapa tahu kan ada yang mau ditambahkan lagi pengalaman Bapak gitu kan, biar kita benahi lagi supaya lebih bagus lagi gitu kan, atau ada masukan juga gitu. Kalau penerapannya itu sudah lama ya, memang berhasil. Ya, Pak, sudah lama. Bisa untuk hama penyakit apa aja? Kalau ini terutama kutu-kutuan, Pak. Oh, kutu-kutuan ya.
Disemprotkan ya? Ya disemprotkan. Ya, baik-baik. Baik, itu berarti mungkin untuk saat ini cukup untuk pestisida nabatinya lah ya, biar jangan anu ya. Kita Ya Pak. lihat bagaimana Ibu ini menjelaskan pembuatannya ini. Kalau pembuatannya begini Pak. Kita racik-racik dulu gitu kan apa Pak? Nih Eh, serainya. Siapa yang anu kameranya? Nggak nampak? Nah, Nah, tuh. Agak dari jauh lah mungkin nak. nah, Agak dari, ya agak dari. Itu apa saja itu? ini serai, Serai, daun durian, oh daun durian, sama bawang putih Pak. putih ya. Lalu itu Baru di blender Pak. di blender ya. Itu perbandingan 1 banding 1 banding 1. Nah, kalau ini apa Pak? Kalau daun duriannya, kalau kita bikin banyak kan, satu satu kilo 5 on Pak. Oh gitu. Serainya 1 kilo 5 on juga, baru bawang putihnya 3 on. Itu 3,5 liter air. Terus 3,5 liter ya. Kalau ini di blender nih. Ya Pak, di blender. Kenapa tidak ada suara? Ada suara? Belum, memang belum enggak ngomong. Lagi yang praktekkan. Oh, maaf Pak. Lagi mempraktekkan mau di blender bahannya. Baik Pak, baik Pak. Ya, kita lihat dulu gimana Ibu Reni ini membuatnya. Ini kelihatannya di BPP nih. Itu ditambah air tentunya ya Bu Reni ya. Tambah air biasa aja. Itu yang sudah jadi ya. Sudah di blender ya. Kira-kira hasilnya seperti ini Pak. Sudah di blender, udah itu lalu Baru sudah bisa nih diaplikasikan Pak. oh langsung bisa diaplikasikan ya. Langsung Hmm, bisa. begitu ya. Jadi yang di botol-botol itu ini langsung dia, nggak nunggu berapa hari gitu. Biasanya kami langsung aplikasikan bisa, ditunggu beberapa hari juga bisa Pak. Oh, pengalamannya berapa lama itu anunya tahannya? Apa Pak? Berapa lama tahannya? Kalau tahannya sekitar Bulan ya? Oh, bulan Pak. apa perubahannya dia? Perubahannya baunya lain Pak kalau Oh udah gitu ya. sebulan. Kalau ini kan bau-bau apa? Bau-bau. Ya baik Bu Reni ya. Jadi kalau dari yang 1,5 sama 1,5 kilo tadi itu dapat berapa botol dia tuh? Untuk 1 liter Pak. Oh 1 liter dapatnya itu nanti. Ya, Oh berarti tidak ada disaring-saring, pokoknya semua yang jadi bahannya tuh di blender langsung masuk. ya langsung disatukan aja gitu. Nah,
Lalu untuk aplikasi, Ini disaring, Pak. oh disaring. Untuk aplikasinya 220 mili 16 liter air, Pak, dicampur. Terus 16 liter air ya. Ya. Mohon maaf sebentar, Pak. Iya. Kami mau nampilkan PPT-nya, Pak, biar lebih Ya. jelas Baik, ya, Pak. ini penyuluhnya nih, Ada PPT. PUPT-nya. Ya, ini POPT-nya, Pak. Kita mau nampilkan PPT-nya. Iya, baik. Secara umum, pestisida nabati diartikan sebagai pembasmi hama yang bahan dasarnya adalah tumbuhan. Pestisida nabati relatif mudah dibuat dengan bahan dan teknologi yang sederhana. Bahan bakunya yang alami atau nabati membuat pestisida ini mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan. Untuk bahan-bahannya, untuk kandungannya, Pak, kandungan yang terdapat di dalam tanaman serai antara lain minyak atsiri serai wangi dapat mengacaukan aroma penari yang dikeluarkan tanaman inang sehingga pergerakan hama menuju tanaman inang tersebut dapat dialihkan. Serai mengandung senyawa citronella yang tidak disukai kutu-kutuan dan berbagai serangga hama lain. Kandungan kimia yang terdapat dalam daun durian adalah antara lain flavonoid dan triterpenoid. Flavonoid merupakan sebagai antioksidan, antibiotik yang dapat mengganggu fungsi dari mikroorganisme dan sebagai pengusir hama. Sedangkan kandungan bawang putih yang terdapat dalam bawang putih antara lain yaitu alisin merupakan zat antioksidan dan antimikroba, dapat menyembuhkan tanaman dan menolak kehadiran hama dikarenakan aromanya yang tidak disukai hama. Dan manfaatnya dapat mengusir hama seperti kutu sisik, apis, lalat buah, kutu kebul, rip, dan penggerek buah. Dan ulang dapat mengusir kutu sisik, ya, terus apit pakai es, Pak, lalat buah, kutu kebul, rip, ya. Ya udah, dan silakan. Ya. Lanjut. Ya, Bu, ya. Terus berikut cara pembuatannya, Pak. ya. Bahannya serai 1,5 kilo, daun durian 1,5 juga, bawang putih 3 on, air 3,5 liter. 3,5 liter ya. Nah, untuk alatnya blender dan botol, Pak. Baskom penyaring. Maaf, serainya tadi serai wangi ya, Bu ya. Serai biasa, Pak. Oh, serai biasa. Oke, siap. Serai biasa. Langkah selanjutnya, siapkan semua bahan yang diperlukan. Campur semua bahan yang sudah disiapkan. Lalu di blender, Pak. Blender semua bahan yang sudah disiapkan. Kemudian yang keempat, saring untuk diambil sarinya. Dan terakhir dimasukkan ke botol, Pak. Pestisida nabati Baseri siap diaplikasikan. Itu difermentasi tidak, Bu? Tidak, Pak.
Kami biasanya langsung diaplikasikan. Oh, tidak difermentasi dulu. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Untuk pengaplikasiannya lebih bagusnya di sore hari. Untuk dosis 250 ml per 15 liter air. Berapa Bu dosisnya Bu? Diulang cara pembuatan. Cara pembuatan. Ya. Dibalik. Nanti materinya Diulang. di-share nggak ya? Materinya bisa di-share ya? Di-share materinya Iya, Pak. baik. Kawan-kawan Oke, materinya nanti terima kasih. di-share aja ya. Oh, Ya. iya. Nanti yang penting Bapak-bapak ngisi daftar aja ya. Nanti biar kita share. Ya, udah ya Bu Reni ya. Mungkin tiba kita tanya jawab lah ya. Jadi aplikasinya sudah. Sepertinya memang ini tidak ada fermentasi. Jadi begitu diolah langsung bisa digunakan. Nah, silakan kalau kawan-kawan ada yang ingin bertanya. Saya Pak mau tanya. Di aplikasinya resen dulu, berapa, Pak? resen mana biar nampak saya. Ya, Pak Parwoto Oh Pak Purwoto. dari Klaten ya. Iya. Mana Oke dia? Pak, saya mau nanya Pak. Itu tadi kan sesudah diproses tadi bahan-bahan itu, terus disaring, maksudnya ampasnya dibuang gitu Pak. Ya gimana Bu Reni? Ampas. Ya, disaring. Ini Pak Purwoto ya. Sebelum masukkan ke botol itu loh Pak. Itu hanya berupa cairan apa bersama hasil blendernya Pak. Ya gimana Bu Reni? Disaring dulu Pak. Nah, disaring. Disaring dulu baru Karena masukkan. aplikasinya kan pakai semprot nanti mampu. Oh ya. Oh di-spray Pak ya. Spray Iya. aja. Baik, kalau ada yang lain. Pak Purwoto ini tidak ada kameranya ya? Ada Pak. Sudah masuk tuh. Masuk ya? Yang ini bukan ini? Foto. Baik, silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya Pak. Ibu siapa nih? Saya Pak Rizda. Rifda. Ya. Rifda yang mana nih? Saya tidak nampak. Ya. Rizda saya. Oh ya, baik, ada ketemu. Silakan Bu Rifda. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah ditambah deterjen nggak sebagai pengikat Pak? Kemudian yang kedua, efektif untuk hama apa saja ini? Nabati. Iya, baik. Itu aja Pak. Makasih. Kalau hamanya tadi udah dijelaskan di PPT-nya, nanti kita share Bu. Tapi kalau aplikasinya gimana Bu Reni? Apakah pakai deterjen atau gimana? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Pernah juga kami campur sama sunlight Bu, sama jeruk nipis. Itu lebih bagus Bu. Soalnya sunlight-nya bisa jadi untuk perekat juga dia Bu. Cuman kalau pakai deterjen udah organik lagi nggak Bu? Kan organik lagi ya. Makanya kami sekarang nggak pakai deterjen kan. Iya. Ada nggak alternatif tanaman itu pengikatnya apa atau bahan-bahan apa yang lain gitu? Supaya lengket ya Bu ya? Ya, supaya lengket. Ya gimana Bu Reni? Pakai lem, pakai. Tapi biasanya gimana waktu di aplikasi lengket juga dia Bu Reni? Waktu di aplikasi biasanya kan suami yang nyemprot kan Pak. Oh gitu. Nggak ada masalah, biasanya efektif aja dia ya. Kalau dicampur dengan gula bagaimana ya kira-kira ya? Nggak bisa. Belum pernah kita coba Pak. Oh gitu ya. Karena untuk perekatnya juga dengan adanya campuran gula itu cuma berapa sendok aja begitu. Oh. Mungkin bisa pakai daun sepatu atau lidah buaya itu Pak, untuk perekat. Ah iya, daun kembang sepatu ya Pak ya. Ya. Ampasnya bisa juga kita taruh di bawah tanaman kita Bu, di dekat batang-batangnya. Buat tanahnya lebih subur. Oh iya. Jadi kuku deh jadinya Bu. Iya. Baik gitu ya, ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, silakan. Pak siapa? Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ahmad Tomu. Muhammad Tomo. POPT Bisa resen Pak biar nampak di mana? Boleh Pak, saya resen Pak.
Ya baik, ya dan Pak. Iya, izin saja langsung saya sampaikan kepada pemateri. Mohon izin Ibu, tadi sudah dijelaskan bahan, sasaran. Kemudian yang mau ditanyakan di sini terkait dengan dosis. Itu berapa mili per berapa liter air. Kemudian yang kedua, efektif penyemprotan atau aplikasinya itu berapa hari. Dan karena sudah berpengalaman Ibu di situ dan testimoninya, itu keefektifannya untuk hama yang tadi sudah dijelaskan itu pulihnya itu kapan dari penyemprotan itu. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau diulang-ulangnya berapa kali gitu Bu Reni? Ini kalau yang pertama dosis ya Pak. Dosis ya. Dosisnya 250 mili untuk 15 liter air. Iya. Kalau interval penyemprotannya sekali 3 hari, kalau enggak 1 kali 1 minggu Pak. Kalau pestisida nabati kita ini lebih efektif untuk mengusir Pak. Mengusir ya? Bukan membunuh, dia mengusir Pak. Makanya interval penyemprotannya agak dekat gitu kan. Kalau untuk penyembuhan, saya rasa harus kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lebih bagus lagi Pak. Kalau pengalaman Ibu berapa kali aplikasinya itu? Aplikasinya, kalau suami saya sering karena nanamnya agak lebar kan, lebih sering 1 kali 1 minggu Pak. 1 kali 1 minggu semprot gitu ya dengan itu ya? Ya. Ya gitu, baik gitu ya Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak. Ya baik, gimana yang lain ada? Bu Reni sudah mulai dijual anunya, pesnapnya ini? Pak. Di kemana aja? Kita daerah sini, ke petani-petani daerah sini. Petani aja ya? Untuk pengiriman juga sudah sampai ke itu Pak, ke Sumbar. Oh Sumbar ya? Oke. Mungkin nanti dibantu PUPT-nya kalau bisa dibuatkan anunya, izinnya. Ya. Dan yang patennya Pak, patennya. Ya patennya bisa juga, izinnya juga gitu. Kalau enggak ada izin beredar nanti enggak bisa dikomplain orang kan. Kemudian di kita di 3GO sebenarnya ada yang label yang bisa dicantumkan menunjukkan dia organik. Ada di 3GO itu lambang komunitas lah. Nanti bisa dengan Bu Eni nanti kalau bisanya. Tapi kalau bisa dibantu Bu PUPT-nya itu bagaimana supaya dia dapat izin edar lah gitu ya. Udah pernah dicoba? Pernah sih Pak, tapi ada kendala juga waktu itu Pak. Kami sama perlu waktu itu pernah juga udah uji coba juga. Kendalanya apa? Kendalanya belum bisa tempatnya ini Pak untuk labornya itu. Labornya. Apa kan? Kambaru belum ada. Belum ada di Kambaru belum ada ya? Ya baik, mudah-mudahan ke depan bisa dianukan. Ya, hanya untuk pupuk organik cair waktu itu. Ya. Kalau pupuk organik cairnya hari ini udah diuji Pak. Oh udah diuji, udah ada dapat izin edarnya? Di laboratorium waktu itu. Ya, baik. Kalau mau mencantumkan label 3GO bisa juga nanti itu. Dengan Bu Eni kita ngobrol. Jadi ada semacam pengakuan dari komunitas bahwa ini organik gitu kan? Iya Pak. Bisa minta nomor HP Reni, namanya coba Reni. Reni. Bisa kan? Tolong saya dari Sumatera Barat. Oh Sumbar Ibu ya? Nomor HP-nya Bu Reni, dia mau ditulis aja tuh gimana? Baik, silakan kawan-kawan lain atau dari PUPT-nya namanya siapa Bu? Namanya Sylvia Humaira. Bu Sylvia ada yang mau disampaikan berkaitan dengan yang di kegiatan Bu Reni ini? Ini sedikit informasi Pak. Dalam pestisida nabati ini yang paling efektif itu untuk membunuh hama trip Pak. Trip ya, oh iya. Nah, trip.
Jadi udah dicoba juga sama suaminya Pak Rini ini kan. Ini nih paling efektifnya untuk hama trip. Jadi sepertinya itu kalau untuk hama trip ini di pagi-pagi hari Pak. Kalau malam-malam hari itu trip ini kan suka hinggap di bunga-bunga cabai itu biasa kan Pak. Gitu. Jadi kalau malam hari itu bunganya tertutup Pak. Sedangkan kalau di pagi hari kan bunganya mekar. Disitulah tripnya itu hinggap. Makanya kalau untuk hama trip ini cocok digunakan di pagi hari pesisir nabatinya Pak. Ya, baik. Kalau misalnya untuk hama-hama lainnya cukup di sore dan di malam hari aja Pak. Ya, baik ya. Baik, itu mungkin tambahan informasi untuk kita ya, bagaimana aplikasinya ini. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Jangan lupa men-share materi ya Pak. Ya, nanti bisa di-share ya Bu Reni ya. Nanti share ke saya biar baru saya share ke kawan-kawan nanti. Kan sudah ngisi absen ya kawan-kawan ya. Ya. Saya belum tadi isi. Oh, silakan, itu baru saya share. Baik, saya kira ada lagi yang lain. Ini memang luar biasa nih Bu Reni. Memang kalau dilihat serba belajar semua. Jadi mau harap malum lah kawan-kawan ya. Tapi saya kira materinya sungguh luar biasa. Dan beliau sudah menerapkan semacam kajian-kajian untuk penerapannya di lapangan. Saya kira itu dan mudah-mudahan ini tentunya bisa berkembang lebih jauh. Nanti bisa mungkin kita share di pertemuan yang lebih besar Bu Reni untuk supaya kawan-kawan banyak tahu. Tapi mohon dibantu Bu Sylvia itu kalau bisa ada semacam izinnya lah supaya tidak mudah ditiru oleh orang lain kan sekira itu. Baik, saya kira itu ada sebagai penutup Bu Reni ada? Pak. Saya Reni, petani cabai Teluk Paman, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan kepada rekan-rekan semua. Dan juga saya di sini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang di BPP. Kami di BPP ini satu tim, Pak. Alhamdulillah kompak semua. Di sini ada Bapak Korlunya, Bapak Haji Hanif Tanjung, SPLA, dan ada PPL-nya, Bu Zuriati SP, ada PPL satu lagi, Bu Marni Hasnatni, dan juga ada PPOPT andalan kita, Pak. Adik kita Sylvia Humaira, dan juga kawan-kawan saya selaku penyuluh swadaya, Mbak Rosmiati yang selalu membantu kami di dalam kegiatan kami untuk menerapkan pestisida nabati ini. Saya sangat bangga bisa bergabung di BPP Kampar Kiri, bisa jadi satu tim sama mereka, Pak. Baik. Baik, terima kasih. Pak Hanifnya ada? Kalau bisa ada yang mau disampaikan? Pak Hanif Tanjung? Ya, Pak. Ini kawan lama ini, di belakang rupanya dia tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari tim BPP Kampar Kiri senantiasa memberikan pembinaan dan motivasi kepada petani di wilayah BPP Kampar Kiri karena di sini BPP Kampar Kiri ini banyak potensinya, pertama padi, kemudian jeruk dan jagung serta komoditas peternakan dan perikanan. Jadi karena keterbatasan sarana dan prasarana ke lapangan, kami senantiasa mengajak petani ke BPP ini melaksanakan pertemuan rutin juga untuk pembinaan-pembinaan lainnya. Semoga ke depannya Zoom seperti ini bisa kami terapkan untuk diterapkan di kabupaten. Karena jauh dari lipat KM Kampar Kiri ini ke Bangkinang itu Kabupaten Kampar jauh. Kemudian ke depannya kami berharap Zoom seperti ini bisa dilaksanakan di tingkat kabupaten, sehingga pertemuan-pertemuan rutin itu pertemuan rutin dengan seluruh koordinator penyuluh bisa terlaksana melalui Zoom ini. Itu aja harapan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa sudah lebih kurang 45 menit ya kita bersama dan banyak informasi yang kita peroleh. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat. Dan selanjutnya Pak. Ya.
materinya. Ya, selanjutnya nanti Bu Reni kirim materinya ke saya biar saya share ke kawan-kawan. Saya kira demikian saya sebagai pembawa acara dan mudah-mudahan nanti kalau bisa kita share di YouTube nih ya. Baik, saya kira demikian. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi